seperti apa sih yang dipostingkan Bang Abi ini? Kayak merasa geram juga dengan netizen yang dikait-kaitkan oleh almarhum Puji, mungkin seperti apa? Iya, jadi emang sebelumnya tuh gue nggak tahu tentang apa ya cuitan itulah. Akhirnya semalam ini lagi pada makan keluarga, tiba-tiba kakak gue, adik gue itu ngasih tahu, dia ngomong, "Dek, ini ada ini nih, ada apa? Ada cuitan gak enak nih," sampai kakak gue tuh sampai nangis gitu, sakit hati, dia sedih banget rasanya. Nah, ya udah gue coba baca, pas kebetulan Umi juga ada di sebelah gue. Nah, ya udah kita coba untuk gue baca semua, dan emang apa ya, dengan kondisi yang kaget soal bacaan itu kita kan pasti ngerasa sakit hati, meskipun mungkin perspektifnya berbeda, cuman ya itulah, makanya gue coba cari tahu orangnya, cari ketemu, biar ketemu sama dia, biar gue bisa tahu perspektifnya itu maksudnya apa. Itulah. Sejauh ini Alhamdulillah nanti orangnya mau datang, yang punya akun Twitter yang bikin apa retweetan itu pertama, dia mau datang, dia langsung DM gua semalam itu, dia langsung DM, dia minta maaf dan lain-lain, tapi gua bilang ya udah lu ketemu aja ke Jakarta, dia tuh orang Cimahi, dia udah jalan dari tadi subuh, ya insya Allah nanti ketemu malaman lah Di sini juga malam ini. ya, mau tahu ya. Ya pokoknya tempatnya adalah. tapi mungkin sebelum ketemu motifnya dia nge-tweet kayak gitu apa sih? Dan lu mungkin nanyanya apa? Gue mungkin paham ya dari sudut pandangnya dia, kalau misalnya dia tuh nggak suka sama yang namanya motor tuh yang ngebut di jalan gitu, ya paham, pun gue juga anak motor dan gue nggak suka sama orang-orang yang ngebut-ngebutan di jalan seperti yang banyak banget yang terjadi di belakangan ini gitu. Ngerti juga, paham juga, cuman mungkin salahnya adalah kata-kata dia yang dia bisa bilang ya mau lu seleb, mau lu siapa, gue nggak peduli juga kalau lu mati. Nah mungkin itu kali yang maksudnya agak sensitif banget menurut gue, apalagi dengan berita yang beberapa hari ini baru ramai gitu kan, yang dibicarain. Jadi menurut gue kayaknya nggak etis aja kalau misalnya itu dibahas. Tapi Abi sendiri pengen menyelesaikannya secara kekeluargaan atau pengen melaporkan dia atau seperti apa gitu? Kalau ngelaporin sih kayaknya gue nggak ngeliat ke arah sana ya. Maksudnya ya udah, ini cuma jadi hal yang ya emosi, cuman maksudnya kayaknya nggak perlu sampai kita laporin atau kita bawa ke polisi lah. Cuman ya itu gue bakal balik lagi ke keluarga maunya gimana. Kalau dari gue sih yang penting ketemu, ngobrol, selesai, ya udah. Cara bikin efek jerahnya gimana sih, Bi? Cara bikin efek jerah gimana ya? Mungkin dengan gue posting di sosial media juga mungkin itu udah lumayan apa ya, kena efek jerah sih bagi mereka. Cuman gue nggak tahu. Tapi gue pribadi ya, kalaupun emang apa yang gue lakuin dan dengan gue panggil dia ke sini dan dia masih nggak kena efek jerah, ya udah, mungkin nanti bukan gue yang bakal kasih dia efek jerah, mungkin siapa, entah Tuhan atau siapapun, nggak tahu lah. Tapi ini satu orang atau dua orang, Bi? Jadi gini, di concern gue terhadap masalah ini sebenarnya itu sama akun anonim yang emang ngebales cuitannya itu dengan membawa-bawa nama almarhum bokap. Nah itu sebenarnya di concern gue, karena gue di saat tadi pagi gue baca lagi gitu, dan gue coba teliti, akhirnya gue nemuin dua perspektif yang berbeda. Mungkin di satu di posisi gue ngeliatnya sebagai ya udah itu dia ngenyek nih, ngeledekin lah atau ya ngejelek-jelekin atau gimana. Tapi di satu lagi gue mikirnya ya ini orang justru malah kebalikannya, ngasih tahu kalau ya ini Ustadz Jeffrey ini ya meskipun dia sholat segala macam ya tetap gitu loh, kecelakaan juga, dan nggak menutup kemungkinan ya ini udah takdir, mungkin kayak gitu. Makanya gue pengen coba cari, tapi kendalanya adalah si akun anonim ini dia juga sudah diaktif akun Twitternya, akun X-nya. Cuman sekarang gue udah dapat data-data juga, udah dapat 4 nomor yang bersangkutan dengan si orang ini, udah tahu namanya, tanggal lahirnya, rumahnya di mana, aslinya mana, udah tahu semua. Tinggal lagi cari konfirmasi dulu bener apa enggak. Tapi yang menjadi poin yang menjadi lo menjadi kesal itu apa sih? Kan kalau dilihat bahasanya kan ya secara general, maksudnya netral, kita lihat dia seperti attention doang kan gitu kan. Iya. Sebenarnya gini, mau atensi ataupun bukan ya gue nggak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah adalah kakak gue cerita ke gue sampai dia nangis. Ya itu aja sih. Ya dengan kata-kata itu yang bisa ngelukain kakak gue, ya berarti kan ya itu something yang emang sensitif gitu. Dan ya gue harus bertindak. Kecewaan Umi sendiri kayak gimana nih? Oh iya, Sampai menumpahkan Umi kecewa juga. Umi juga di grup tuh juga udah ngomong, aduh Umi pengen banget gini, cuman ya nggak mungkin kan. Jadi ya gitulah, ya diwakilinnya sama gue lah. hari ini kabarnya Umi mau datang nggak? Jadi kenapa? Umi sekarang masih ngisi kajian di rumah gitu, jadi belum bisa datang. Cuman ntar lah, kalau kalian mau nanya Umi juga silahkan nanti datang ke lokasi selanjutnya. Tapi
Tapi Bi, ini kan dari kasus kejadian almarhum Uje sama Dali Wasing kan, apakah kamu sih kan hobi motoran juga, trauma nggak sih Bi maksudnya? Kalau untuk trauma sih enggak ya, maksudnya hal-hal seperti ini mungkin bukan menjadi trauma bagi gue gitu, karena itu cuma menghambat ya, gue ke depannya. Ya ini gue terima aja, karena balik lagi kenapa kasus ini, masalah ini gue perbesar, karena emang dulu itu di tahun 2017 atau 18 gue lupa, itu juga sempat ada kasus serupa gitu. Dan yang mengucapkan ini ya salah satu ustadz yang lumayan menurut gue agak sangat melenceng, dan gue taunya dari YouTube. Itu menurut gue sangat parah banget, cuman alhamdulillah udah selesai, dan kata-katanya itu menurut gue sangat sensitif, dan gue takut ya hal-hal itu terjadi lagi. Tapi kalau kamu sendiri kalau naik motor gitu, trauma nggak Bi? Apalagi kan kamu hobinya motor ngebut-ngebutan. Nggak trauma kok alhamdulillah. Ya gue kan bedanya gue mungkin naik motor ya emang buat nikmatin motor, nikmatin jalanan, nikmatin ya apa yang dikasih sama Tuhan dan fasilitas yang kita dapetin gitu. Tapi ada selain kecewa ada kerugian nggak sih dari kasus ini gitu? Kerugian sih sebenarnya nggak banyak ya, mungkin gue ngeliat posibilitas yang mungkin lumayan besar adalah ya mungkin orang-orang juga akhirnya bisa kegiring sama opini yang dibawa. Oh iya ya, mungkin Ustaz Jeffrey itu begini meninggalnya gara-gara dia ngebut-ngebutan segala macam, sedangkan ya kita semua nggak ada yang tahu gitu loh. Menurut gue itu lumayan membuat apa ya, sebuah kerugian gitu buat keluarga gue, dan akhirnya ngerusak image bokap itu sih yang concern juga. Tapi Abi Ini sendiri aku nih, telat maaf ya, tapi sebagai anaknya Ije sendiri, kamu sendiri merasa tersinggung nggak sih dengan postingan-postingan dia itu? Kalau gue nggak tersinggung, gue nggak bakal bikin postingan itu. Dengan gue bikin postingan itu ya udah pasti gue tersinggung. Aku merasa kecewa ya. Jelas kecewa. Kecewa sih gimana ya? Gue kecewanya karena dengan apa yang lu ketik bikin kakak gue sampai nangis, udah gitu aja. Jadi waktu itu mencari datanya tuh melaporan